Hai, selamat datang kembali di Rest in Peace, masih bersama saya Gan Fadli. Di video kali ini kita akan bahas mengenai sebuah penemuan artefak kuno, yaitu berupa sebuah kitab Taurat yang berusia 2000 tahun. Tapi sebenarnya nih ya, hal yang menarik dari konten yang akan kita bahas kali ini, yaitu di dalam isi kitab Taurat tersebut terdapat beberapa simbol yang bisa dibilang sangat-sangat aneh. Dan kira-kira seperti apakah simbolnya? Tapi sebelum kita mulai nih ya, jangan lupa buat like video ini, dan kalau misalkan teman-teman belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan langsung aja kita mulai, and welcome to my world. Jadi ceritanya, pada tahun 2019, polisi Turki memberhentikan dua buah mobil yang sangat mencurigakan yang sedang melintas di kota Istanbul. Dan pada saat itu, mobil tersebut digeledah dan polisi menemukan sebuah artefak kuno yang salah satunya ini adalah berupa kitab Taurat agama Yahudi yang berusia 2000 tahun. Yang dimana pada awalnya, polisi tersebut mencurigai kalau misalkan kitab ini merupakan kitab yang dicuri dari reruntuhan sinagog di kota Aleppo, Suriah. Karena memang di Aleppo sendiri terdapat komunitas Yahudi yang sudah lama tinggal di sana, yang mungkin sudah ratusan atau bahkan ribuan tahun. Dan berhubung sekarang ini kota Aleppo sedang diperangi oleh pemerintahnya sendiri, yang isunya tuh katanya konflik antara Islam Sunni dan juga Islam Syiah. Yang Allah alam juga gitu ya, apakah itu benar atau enggak. Tapi efek dari perang tersebut banyak menghancurkan gedung-gedung seperti tempat ibadah kayak misalkan masjid, gereja, ataupun sinagog Yahudi yang umurnya sudah ribuan tahun. Dan karena banyak sinagog yang berumur ribuan tahun, pastinya di dalamnya ini banyak sekali artefak-artefak kuno yang tersimpan dan juga memiliki nilai sejarah. Lalu karena banyak sinagog hancur akibat perang tadi, jadinya banyak orang memanfaatkan hal tersebut untuk mencuri artefak-artefak tersebut yang tujuannya untuk dijual. Dari video yang dirilis oleh ISIS pada Sabtu lalu, mereka merusak peninggalan sejarah abad ke-13 sebelum Masehi tersebut menjadi berkeping-keping. Mulai dari menggunakan palu hingga alat berat, militan-militan ISIS meratakan peninggalan bersejarah tersebut. Juga telah mengkonfirmasi benda-benda yang dihancurkan oleh ISIS adalah asli. Pihak berwenang juga meyakini, selain dihancurkan, peninggalan sejarah tersebut dijual ke pasar gelap untuk membiayai operasi ISIS. Tapi selain kitab Taurat tadi, ada satu lagi nih, kitab Taurat yang bentuk dan juga isinya ini bisa dibilang sangat aneh. Dan sebelum saya kasih tahu, saya pengen kalian perhatikan baik-baik setiap simbol dari lembaran di dalam kitab tersebut. Kira-kira gimana nih? Udah ketemukah keanehannya? Atau masih belum? Tapi buat yang belum, saya kasih tahu aja sekalian nih.
Jadi nih ya, di kitab tersebut, pas dibuka di halaman pertama, itu terdapat sebuah simbol segitiga mata satu yang sangat identik dengan simbol Illuminati. Dan satu lagi nih ya, di bagian akhir halamannya, ada satu simbol lagi yang sangat-sangat aneh, yaitu terdapat simbol Baphomet yang biasanya digunakan oleh para penganut satanis. Nah, yang jadi pertanyaannya, kalau misalkan kitab ini itu sudah berumur 2000 tahun, apakah kedua simbol tersebut itu udah ada sejak 2000 tahun lalu? Dan juga nih ya, kalau misalkan simbol tersebut itu memang sudah ada sejak 2000 tahun lalu dan terdapat dalam kitab Taurat, berarti agama Yahudi itu ada kaitannya dengan Illuminati dan juga penyembah setan. Dan ini menjadi sebuah pertanyaan besar, apakah memang benar seperti itu? Tapi sebelum kalian komen yang aneh-aneh, coba ditahan dulu dan coba kalian simak dulu penjelasan video ini sampai selesai. Nah, jadi faktanya, menurut arkeolog Turki, bahwa kitab yang diklaim sebagai Taurat kuno yang berusia 2000 tahun ini, ternyata itu adalah palsu. Alasannya memang karena kedua simbol tadi yang memang nggak sesuai. Karena perlu kalian ketahui bahwa logo Baphomet sendiri itu diciptakan oleh seorang okultis yang bernama Eliphas Levi pada tahun 1854. Sedangkan logo segitiga mata satu yang identik dengan simbol Illuminati itu juga belum ada 2000 tahun lalu. Bahkan Illuminati sendiri berdiri pada tahun 1776 yang bahkan saat itu simbolnya ini bukan menggunakan simbol segitiga mata satu, melainkan menggunakan simbol burung hantu. Kalau misalkan penggunaan simbol segitiga mata satu itu mah kesini-sini setelah Illuminati yang dulu itu sempat dibubarkan. Nah, jadi intinya barang-barang artefak yang dirajia oleh polisi itu ternyata barang palsu. Yang memang tujuannya itu sengaja dijual untuk mencari keuntungan dengan cara menipu orang-orang yang mau membeli artefak tersebut dan mengatasnamakan bahwa artefak tersebut itu adalah asli. Yang kalau misalkan dijual nih ya, barang-barang antik seperti itu harganya bisa sangat mahal. Yang bahkan menurut arkeolog Turki, harganya bisa mencapai jutaan dolar. Tapi di kitab pun sebenarnya nih ya, banyak ditemui hal-hal seperti itu yang menjual ya kayak semacam benda-benda kuno. Kayak misalkan uang 1000 zaman Soekarno yang katanya itu tuh bisa ngelipat sendiri, atau samurai roll zaman Jepang yang bisa memotong paku. Ini Pak akan dicoba, akan dikeluarkan. Tolong yang lain mundur dulu, mundur ya. Oke ya, ini kedapnya Pak. Oke, dengan hitungan detik saja. Iya. Oke, sudah kedap Pak ya. Dilanjutkan dengan pemutusan paku 12. Oke, putus pakunya Pak. Ini Pak, kita cek ininya, panas koinnya, panas pakunya. Dan itu kalau misalkan dijual, harganya bisa nyampe miliaran. Yang gak tahu juga nih ya, apakah barangnya ini asli, apakah juga barangnya ini benar-benar ada, ataukah enggak. Soalnya sekarang ini yang memang banyak ditemui ataupun banyak dijual, itu ya kebanyakan barang-barang palsunya. Jadi buat teman-teman yang suka membeli ataupun mengoleksi barang-barang kuno, harus rada hati-hati aja sih, takutnya barang yang dijualnya itu ternyata barang palsu. Oke, mungkin cukup itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa buat like, share, dan juga subscribe jika kalian suka dengan video-video seperti ini. Dan tonton juga video-video horor lainnya di channel Rest in Peace. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya, dan selamat bermimpi buruk.